Halo friends, berlayar kuy di cruise ship. Oke, untuk konten kali ini sebelumnya kan gue ngebahas tentang Etsy. Nah, di sini gue mau ngejelasin secara detail apa sih Etsy itu dan hal apa aja yang bisa dilakuin saat Etsy di kapal pesiar. Nah, ini aku mau ceritain secara detail waktu Etsy di kapal pesiar. Disclaimer dulu nih, kalau misalnya tiap kapal itu pasti beda-beda ya dari segi fasilitasnya, dari segi kegiatannya yang ada di kapal pesiar selama Etsy. Nah, biasanya untuk Etsy itu pasti kan boring banget ya, seharian di laut, cuman ngelihat laut aja gitu kan, nggak mungkin ya. Nah, di kapal pesiar sendiri ini kita tuh ada berbagai macam fasilitas yang bisa dinikmati. Nah, ini aku ceritain yang buat kamu dulu ya gitu. Jadi setiap kapal mereka tuh punya yang namanya kayak apa sih hal-hal yang bisa dilakuin di kapal gitu, dari jam berapa, lokasinya di mana, ada apa aja acaranya, itu pasti ada di setiap kapal. Nah, jadi tuh karena saking banyaknya, jadi tamu tuh bisa milih, seperti contohnya misalnya ada performance musik, atau misalnya dance, atau misalnya magician. Di sana tuh tamu bisa milih semua, banyak banget yang namanya performance dari cast member. Kalau misalnya tamu-tamu tuh suka main kasino, nah di situ tuh ada kasino, dia di sana bisa spend waktu, bisa buat juga untuk cari temen. Selain itu, kita juga masih ada kayak misalnya kelas-kelas craft, masih ada lagi kelas bartender, atau misalnya cooking class. Itu banyak banget pilihannya. Termasuk juga nih yang paling menarik itu adalah shopping di kapal. Nah, belum pernah denger kan yang namanya di kapal itu juga ada mallnya. Jadi di sana tuh kita tuh bisa belanja. Khususnya biasanya setiap Etsy itu di mana tuh tempat belanjanya itu biasanya di obral ya. Jadi tuh banyak sale. Nah, yang kita tahu sendiri di kapal itu bebas biaya pajak. Jadi di mana tuh harganya bisa jadi lebih murah dan kualitasnya udah pasti terjamin. Dan aktivitas-aktivitas lainnya untuk tamu sendiri, kita juga ada spa, ada gym, ada whirlpool, ada kolam renang, ada jacuzzi. Di situ tuh banyak banget yang bisa kalian lakuin gitu. Contohnya juga bisa cuman jogging-jogging kecil di area deck. Itu juga pasti kan hal-hal yang paling menarik banget untuk dilakuin selama Etsy di kapal pesiar. Ada juga nih pengalaman aku juga sebagai dari sisi kru yang aku pernah alamin. Balik lagi ya, disclaimer, setiap kapal itu beda-beda. Cuman ini waktu aku cruise-nya itu world cruise, dimana aku tuh keliling dunia, dan itu tuh aku tuh sama tamu-tamu aku itu kan udah sama tamunya udah sampai 3 bulan gitu ya, dimana kita udah bener-bener kayak kekeluargaan. Nah, di sini setiap negara itu kita biasanya menampilkan sesuatu acara budaya yang kita akan sampaikan kepada tamu-tamu kita. Contohnya kita dari Indonesia, kita biasanya itu kita nari saman, terus main alat musik tradisional seperti angklung, terus tarian adat dari kesenian Bali. Itu semua kita bisa tampilin, dan biasanya tuh tamu itu berkumpul di suatu kayak ruangan, kayak ballroom gitu, tempat ada stage-nya. Kita sebagai orang Indonesia menampilkan performance kita di depan tamu-tamu kita. Dan friends, ada lagi nih yang lebih menarik. Setiap 17 Agustus tuh, dimana kan itu kan hari kemerdekaan Indonesia ya, yang kita tahu. Di kapal nih, kita sebagai warga Indonesia, kru-kru dari Indonesia, kita juga merayakan loh hari kemerdekaan kita di kapal. Contohnya tuh kita di sana tuh ada upacara bendera. Dari kita kru-kru nanti kita dipilih untuk melaksanakan tugas upacara bendera. Jadi ada yang mengibarkan bendera, ada yang bacain undang-undang, Pancasila. Nanti kita bakal kayak ngibarin bendera juga di sana, dan kita akan mengundang staf-staf kapten dan kaptennya juga untuk menghadiri Independence Day kita, hari kemerdekaan kita. Setelah upacara bendera, biasanya kita tuh juga ada yang namanya lomba 17 Agustus yang aku pernah alamin ya. Ini yang seru
banget. Itu tuh lomba tarik tambang, dimana tuh ya bule-bule kalian bisa lihat staff-staff kapten itu bakal lawan kita dari kru-kru Indonesia untuk tarik tambang. Itu sih salah satu yang paling menarik. Sekarang gue mau cerita tentang apa aja sih yang kru dapetin juga fasilitas-fasilitasnya. Nah, fasilitas-fasilitas buat kru sendiri, kita sebenarnya tuh di sana tuh ada yang namanya kayak recreation area untuk kru. Jadi tuh di sana kita ada kayak tempat kayak kantin ya, tempat biasa kita buat makan siang, malam, pagi gitu. Di sana juga kita ada yang namanya recreation area di sebelahnya. Jadi tuh di sana kita bisa baca buku, ada library-nya. Terus kita juga bisa main PS. Di sana juga ada PS-nya. Jadi kalau misalnya ada yang mau sparring-sparring PS di sana juga bisa ya. Kalau misalnya buat cowok-cowok yang suka main PS, so jangan takut di sana nggak ada kegiatan. Terus selain itu kita juga ada biasanya ada tenis meja, atau misalnya sekedar mau nonton film pun kita punya TV yang besar banget di recreation area tersebut. Dan untuk selain itu kita juga ada gym pastinya dong. Kalau misalnya kalian yang suka nge-gym, kapan lagi nge-gym gratis ya kan? Nah, di kapal itu fasilitasnya tuh kamu dikasih gym gratis dan kamu bisa gunain kapanpun waktu luang kamu untuk gym. Nah, kalau misalnya untuk kayak ada acara-acara performance gitu, kita sebagai kru bisa nonton nggak sih? Jawabannya bisa, tapi setelah kita selesai cuti. Kalau misalnya kita udah nggak ada tugas lagi, kita udah selesai kerja, kita bisa tuh yang namanya nonton. Oke friends, nah itu adalah sebagian kecil hal-hal yang gue lakuin during at sea. So, jangan lupa subscribe dan jangan lupa nih share ke teman-teman kalian. Kali aja teman-teman kalian juga mau tahu nih keseruan di kapal pesiar bersama kita. Berlayar tak ketepian, tetap berlayar bersama kita. Bye friends, tetap di cruise ship.